Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anila, Prodi D3 Tata Busana, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya mengenai tentang permasalahan dari tidak terlaksananya fungsi keluarga dengan baik. Memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Kesejahteraan Keluarga, dosen pengampu Sri Zulfia SPD MSI. Baiklah, pengertian fungsi keluarga. Keluarga sebagai sebuah lembaga terkecil dibangun dari hubungan suami istri sebagai pendiri pertama. Dari hubungan pendiri pertama tersebut lahirlah anak-anak yang menjadi anggota lembaga terkecil tersebut. Fungsi dan kedudukan keluarga bergantung pada peranan dalam masyarakat. Mengacu pada Soleman 1984, di dalam perkembangannya, keluarga diharapkan dapat memenuhi fungsinya, yaitu fungsi biologis, ekonomis, sosial, psikologis, dan edukatif. Keluarga sebagai fungsi biologis, lembaga keluarga pada hakikatnya merupakan sebuah lembaga yang memiliki nilai sosial tinggi, karena di dalamnya sangat diharapkan lahirnya keturunan yang akan dapat mewariskan nilai-nilai hidup, status, dan kekayaan. Oleh sebab itu, fungsi biologis merupakan hal yang dibanggakan oleh para orang tua atau para wali. Melalui fungsi biologis atau reproduktif, para orang tua atau para wali menitipkan kepada ilmu kesejahteraan keluarga suami istri itu bersifat sakral, mengingat hal ini sebagai generasi penerus nilai-nilai hidup. Keluarga sebagai fungsi ekonomis. Keluarga merupakan sebuah kesatuan yang berfungsi ekonomis. Artinya bahwa suami istri memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kewajiban sebagai pelindung dan pencari nafkah keluarga. Dalam upaya mencukupi kebutuhan keluarganya, suami bersama istri berusaha mencari pemenuhan kebutuhan hidup. Di banyak masyarakat, fungsi ekonomis dalam keluarga terutama dalam hal pemenuhan akan pangan, pandang, dan beberapa kebutuhan material lainnya. Hal ini tergantung kepada pola hidup dan keluarga dalam keluarga masing-masing yang terkait dengan penetapan status dalam keluarga itu sendiri, misalnya pendidikan, kekayaan, dan sebagainya. Keluarga sebagai fungsi sosial psikologis. Keluarga merupakan kelompok pertama yang dikenal anak dalam hubungan antar manusia. Anak belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya. Ibu merupakan salah satu anggota keluarga yang paling dekat hubungannya dengan anak. Dengan demikian, ibu sebagai memiliki peran penting dalam memonitor tumbuh kembang anak sejak anak lahir di dunia dan selanjutnya pada fase-fase tumbuh kembang berikutnya. Pengalaman interaksi sosial dalam keluarganya akan menentukan cara-cara tingkah lakunya terhadap orang lain dalam pergaulan sosial di luar keluarganya dan di masyarakat pada umumnya. Apabila interaksi sosialnya di dalam kelompok-kelompok karena beberapa sebab tidak lancar atau tidak wajar, maka kemungkinan besar interaksi sosialnya dengan masyarakat pada umumnya juga akan berlangsung tidak lancar atau tidak wajar. Tidak terlaksananya fungsi keluarga dengan baik. Keluarga merupakan dunia yang paling vital dari kehidupan seorang anak. Ketidakharmonisan keluarga yang berujung pada perceraian merupakan masalah utama dari akar kehidupan seorang anak. Sebab dalam masa kritis, seorang anak kehilangan sosok yang menjadi pedoman hidupnya. Disfusi keluarga diartikan dengan kondisi keluarga yang tidak harmonis dan tidak berjalan selayaknya keluarga yang rukun, damai, dan sejahtera, karena sering terjadi keributan serta perselisihan yang menyebabkan pertengkaran yang berakhir dengan perceraian. Penyebab tidak terlaksananya fungsi keluarga dengan baik, menurut Budiono 2011, dysfunctional family, disingkat dengan DF, atau disfungsi keluarga, mengartikan sesuatu yang gagal berfungsi dengan benar atau tidak dapat menyelesaikan fungsinya melalui perilaku negatif seperti pelecehan, apatis, kelalaian, atau kurangnya dukungan emosional. Keluarga dengan DF biasanya menunjukkan ketidakharmonisan atau ketegangan antara orang tua dan anak. Berikut adalah beberapa penyebab disfungsi dalam keluarga. 1. Kecanduan.
Ketika salah satu atau kedua orang tua dalam keluarga memiliki kecanduan narkoba, alkohol atau judi, mereka tidak peduli dengan tanggung jawab mereka, termasuk tanggung jawab terhadap keluarga mereka. Bagi orang dengan kecanduan, hubungan dan cinta untuk anak-anak tidaklah masalah. Mereka tampaknya berada di dunia yang terpisah, jauh dari kenyataan. 2. Perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan dari satu atau lebih anggota keluarga memecah fondasi keluarga itu. Yang lain hidup dalam ketakutan akan terluka secara fisik dan emosional. Dalam demikian, menjaga jarak satu sama lain, kurangnya interaksi, menciptakan jarak di antara mereka. 3. Situasi keuangan. Uang adalah salah satu syarat terpenting untuk memiliki keluarga yang bahagia. Dalam skenario di mana orang tua berhenti bekerja atau tidak dapat memenuhi persyaratan keuangan mereka, itu mengarah ke keretakan dan membuat keluarga disfungsional. 4. Otoritas. Dorongan seseorang untuk memiliki kendali atas anggota keluarga melemahkan suasana di rumah. Mereka mungkin melepaskan tirani atau kekuasaan yang sewenang-wenang, dan yang lain tidak memiliki pilihan selain melakukan apa yang dikatakan oleh orang itu kepada mereka. Perilaku semacam ini membatasi kebebasan mereka dan membuat para anggota keluarga tidak menyukai satu sama lain. 5. Fundamentalisme agama. Ketika orang tua memiliki keyakinan agama yang kuat, mereka mungkin mengembangkan kekakuan sehingga menegakkan keyakinan kepada anak-anaknya. Tindakan semacam itu membatasi lingkungan di rumah bagi anak-anak untuk tumbuh menjadi individu normal. Alasan dan keadaan dibalik berfungsi bervariasi dari satu keluarga ke yang lain, dan setiap situasi mungkin memiliki beragam efek pada anak. Penyebab di atas tentu dapat memengaruhi hubungan antara orang tua dengan anak. Anak yang hidup dalam lingkungan disfungsi keluarga dapat memiliki karakter yang lebih pesimis dan harga diri rendah. Bahkan, beberapa anak mengembangkan perilaku negatif pada orang lain seperti yang dilakukan orang tuanya. Solusi tidak berjalannya fungsi keluarga. Surya 2001, Family Therapy atau terapi keluarga adalah cara baru untuk mengetahui permasalahan seseorang, memahami perilaku, perkembangan simptom, dan cara penyelesaiannya. Tetapi keluarga adalah upaya mengubah hubungan dalam keluarga untuk mencapai keharmonisan, membantu keluarga menjadi bahagia dan sejahtera dalam mencapai kehidupan efektif. Keluarga yang interaktif ialah membantu keluarga yang mencapai kondisi psikologis yang serasi atau seimbang sehingga semua anggota keluarga bahagia. A. Teknik family therapy. Terkait dengan teknik terapi keluarga, peneliti di sini menggunakan teknik terapi keluarga berorientasi solusi yang berasal dari konseling tingkat berfokus solusi yang dipelopori Steve De Schazer. Proses-proses komunikasi adalah sangat penting untuk mencermati dan memperhatikan proses-proses komunikasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal. Menurut Lubis 2001, proses-proses pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-isu sehari-hari dilukiskan sebagai masalah-masalah instrumental, dan masalah-masalah yang menyangkut perasaan-perasaan dilukiskan dengan masalah-masalah efektif. B. Proses dan tahapan family therapy. Proses konseling keluarga berbeda dengan konseling individual karena ditentukan oleh berbagai faktor seperti jumlah kliennya atau anggota keluarga, lebih dari seorang, relasi atau antar anggota keluarga amat beragam dan bersifat emosional, dan konselor harus melibatkan diri atau persitipan penuh dalam dinamika konseling keluarga. Secara umum, proses konseling berjalan menurut tahapan berikut. 1. Pengembangan rapor, yaitu upaya pengembangan rapor seharusnya telah dimulai sebegitu klien memasuki ruangan konseling. Tujuan menciptakan hubungan konseling agar suasana konseling itu merupakan suasana yang memberikan keberanian dan kepercayaan diri klien untuk menyampaikan isi perasaan kesulitan. 2. Pengembangan
Apresiasi emosional anggota keluarga yang sedang mengikuti konseling keluarga. Jika semua terlibat akan terjadi interaksi yang dinamik di antara mereka, serta keinginan untuk memecahkan masalah mereka. Dengan demikian, segala kecemasan dan ketegangan psikis dapat mereda, sehingga memudahkan untuk treatment konselor dan rencana anggota keluarga. 3. Pengembangan alternatif modus perilaku. Aplikasi perilaku dilakukan melalui praktik di rumah. Mungkin konselor memberi suatu daftar perilaku baru akan dipraktekkan selama 1 minggu, kemudian melaporkannya pada sesi konseling berikutnya. Tugas tersebut disebut juga home assignment atau pekerjaan rumah. Misalnya, seorang ayah mempunyai alternatif perilaku baru yang ditemukan dalam konseling, seperti akan berusaha selalu bersama pada waktu makan siang, dan alternatif baru pada anak seperti tidak akan menginap di rumah teman atau tidak pulang malam-malam. 4. Fase membina hubungan konseling. Fase ini amat penting di dalam proses konseling, dan keberhasilan tujuan konseling secara efektif ditentukan oleh keberhasilan konselor dalam membina hubungan konseling itu. Di samping itu, sikap konselor amat sangat penting selain teknik konseling. Sikap-sikap yang penting dari konselor adalah yaitu akseptansi, yaitu menerima klien secara ikhlas tanpa mempertimbangkan jenis kelamin, derajat, kekayaan, dan perbedaan agama serta sikap-sikapnya yang baik, positif maupun negatif. Dan unconditional positive regard, artinya menghargai klien tanpa syarat, menerima klien apa adanya tanpa dicampuri sikap menilai, mengejek, atau mengkritik. Dan C. Understanding, yaitu konselor dapat memahami keadaan klien sebagaimana adanya. Genuine, yaitu bahwa konselor itu asli dan jujur dengan dirinya sendiri, wajar dalam hubungan, wajar dalam perbuatan ataupun ucapan. Empati, artinya dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain atau klien. Konselor pada konseling keluarga diharapkan mempunyai kemampuan profesional untuk mengantisipasi perilaku keseluruhan anggota keluarga yang terdiri dari berbagai kualitas emosional dan kepribadian. Konselor diharapkan mampu mengembangkan komunikasi antara anggota keluarga yang tadinya terhambat oleh emosi-emosi tertentu. Membantu konseling agar berhasil menemukan dan memahami potensi, keunggulan, kelebihan yang ada pada dirinya, dan mempunyai wawasan serta alternatif rencana untuk mengembangkannya atas bantuan semua anggota keluarga. Bentuk family terapi disesuaikan dengan keperluannya. Namun, banyak para ahli yang menganjurkan agar anggota keluarga dapat ikut serta dalam konseling. Karena jika seluruh anggota keluarga terlibat dalam konseling, dapat dengan mudah diubah dan mereka tidak hanya berbicara tentang keluarganya, tetapi terlibat dalam penyusunan rencana. Baiklah, sekian dari presentasi PowerPoint saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.